Complication predominantly relate to the puerperium O85 sampai O92. Diagnosis puerperal sepsis O85. Anamnesa, OS datang ke IGD dengan keluhan mual dan muntah sudah 1 hari, disertai perut terasa sakit selama 2 hari, dan belum buang air besar selama 6 hari. Riwayat melahirkan 6 hari yang lalu. Tindakan pemeriksaan darah, ultrason, obat-obatan, cetirizine tablet, asam penama tablet, paracetamol tablet. Langkah-langkah mencari diagnosa puerperal sepsis. 1. Menemukan buku ICD 10 sesuai letter P di volume 3. 2. Halaman 568 dengan kata kunci puerperal. 3. Kemudian pastikan kembali pada ICD 10 volume 1 untuk memastikan kebenaran dari ICD 10 volume 3. Kode ICD-9-nya ada 2, yaitu yang pertama ultrason USG terletak di kode 88.78. Langkah-langkahnya itu yang pertama mencari di buku ICD-9 di bagian indeks sesuai letter U untuk ultrason. Yang kedua cek kembali di kode bagian kualifikasi ICD-9 yaitu kodenya 88.78. Yang kedua kodenya itu examination of blood kode 90.59. Langkah-langkahnya itu yang pertama mencari di buku ICD-9 di bagian indeks sesuai letter M untuk mikroskopik. Yang kedua cek kembali kode di bagian klasifikasi ICD-9 yaitu kodenya 90.59 microscopic examination of blood. Yang selanjutnya validasi kode diagnosa pasien nyonya OS datang ke IGD dengan keluhan mual dan muntah sudah 1 hari disertai perut terasa sakit selama 2 hari dan belum buang air besar selama 6 hari. Riwayat melahirkan 6 hari yang lalu. Dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah dan ultrason atau USG. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa puerperal sepsis dilihat dari ICD 10 volume 3 yaitu dengan kode O85 dan untuk memastikannya apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 sesuai anamnese puerperal sepsis dan terapi obat dan tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik lagi, rasa percaya diri lebih meningkat, dan untuk keberlangsungan hidup pasien. Other maternal disorders predominantly relate to pregnancy dengan kode O20 sampai dengan O29. Malnutrition in pregnancy. Nama Nyonya S, nomor RM 20XXX. Diagnosa malnutrition in pregnancy dengan kode O25. Anamnesa Nyonya S datang dengan usia kandungan 20 minggu, mengalami muntah-muntah dan diare menyebabkan kurang nafsu makan. Tindakan ultrason dengan kode 88.78. Monitoring janin dengan kode 75.34. Adapun obat-obatan yang diberikan, yang pertama itu loperamid, colamid 400 mcg. Adapun langkah-langkah mencari diagnosa malnutrition in pregnancy pada kode ICD-10. Yang pertama itu menentukan buku ICD-10 sesuai letter M di volume 3. Yang kedua halaman 411 dengan kata kunci malnutrition. Dan yang ketiga yaitu kemudian pastikan kembali pada ICD volume 1 untuk memastikan kebenaran kode dari ICD-10 volume 3. Kode LCD-9, 1 ultrason atau USG 88.78. Langkah-langkah mencari kode diagnosa kode tindakan LCD-9. 1. Mencari di buku LCD-9 di bagian indeks sesuai letter U untuk ultrason. Yang kedua, cek kembali di bagian klasifikasi LCD-9. Yang kedua, monitoring janin. Kodenya 75.34. Satu langkah-langkahnya mencari kode diagnosa. Yang pertama, mencari di buku LCD-9 di diagnosa indeks sesuai dengan letter operation. Yang kedua, cek kembali di bagian classification LCD-9. Validasi kode diagnosa pasien Nyonya S dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa pasien. Nyonya S datang dengan usia kandungan 20 minggu, mengalami muntah-muntah dan diare, menyebabkan kurang nafsu makan dan dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yaitu ultrason dan monitoring janin. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa malnutrition in pregnancy, lihat dari LCD-10 volume 3, yaitu dengan kode O25. Dan untuk memastikannya apakah kode tersebut tepat,
Kode diagnosa volume 1 sesuai anamnesa malnutrition in pregnancy, dan terapi obat dan tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik lagi, rasa percaya diri lebih meningkat, dan untuk keberlangsungan hidup pasien. Absorption. Nama pasien Nyonya AL. Diagnosa treatment absorption O20.0. Anamnesa Nyonya AL pada kandungan usia kurang dari 20 minggu mengalami kemunculan flek kecoklatan, keluar gumpalan darah, dan sakit perut atau kram perut. Tindakan yang dilakukan USG transvaginal, dan tes darah. Obat-obatan yang diberikan tergantung kondisi penyebabnya. Misalnya terjadi karena hormon, maka mengonsumsi hormon progesteron. Kode ICD-10, langkah-langkah mencari diagnosa treatment absorption. 1. Menemukan buku ICD-10 sesuai term T di volume 3, halaman 618 dengan kata kunci treatment. Ketiga, kemudian pastikan kembali ICD-10 volume 1 untuk memastikan kebenaran kode ICD-10 volume 3. Kode ICD-9 USG transvaginal 88.74. Langkah-langkah mencari kode tindakannya. 1. Cari di buku ICD-9 bagian indeks sesuai letter U untuk ultrasound. 2. Cek kembali bagian klasifikasi ICD-9 examination of blood 90.59. Langkah-langkah mencari kode tindakan ICD-9. 1. Mencari buku ICD-9 di bagian indeks sesuai letter M untuk mikroskopik. 2. Cek kembali kode di bagian klasifikasi ICD-9. Validasi kode diagnosa pasien Nyonya AL dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa pasien. Nyonya AL pada usia kandungan kurang dari 20 minggu mengalami kemunculan flek kecoklatan, keluar gumpalan darah, dan sakit perut atau kram perut, dan dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu USG transvaginal dan tes darah. Untuk menentukan pengkodean diagnosa treatment absorption dilihat dari ICD-10 volume 3 yaitu dengan kode O20. Dan untuk memastikannya apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 sesuai anamnesa treatment absorption dan terapi obat yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik lagi, rasa percaya diri lebih meningkat, dan untuk keberlangsungan hidup pasien. Diagnosis diabetes gestasional O24.4. Anamnesa. Pasien hamil dengan usia kandungan 28 minggu. Pasien mengeluh cepat haus dan lebih sering buang air kecil dibandingkan sebelum hamil. Tidak didapatkan riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Untuk tindakan, 1. Pemeriksaan darah, yaitu 90.59. 2. USG, 88.78. 3. Monitoring janin, 75.34. Obat-obatan yang diberikan yaitu ceftriaxone tab, asamifenamat tab, paracetamol tab, dan metformin tab. ICD-10. Langkah-langkah mencari diagnosa diabetes gestasional. 1. Menemukan buku ICD-10 dengan letter M di volume 3. 2. Membuka halaman 213 dengan kata kunci diabetes atau diabetik. 3. Kemudian pastikan kembali pada ICD-10 volume 1 untuk membenarkan kode dari ICD volume 3. Kode ICD-9. Monitoring janin dengan kode 75.34. 1. Langkah-langkah mencari kode tindakan 9. 1. Mencari di buku ICD-9 di bagian indeks sesuai dengan letter operation. 2. Cek kembali kode di bagian klasifikasi ICD-9. 2. Kode examination of blood. Kodenya dengan angka 90.59. Langkah-langkah mencari kode tindakan ICD-9. 1. Mencari di buku ICD-9 di bagian indeks, sesuaikan dengan letter M untuk mikroskopik.
2. Cek kembali kode di bagian klasifikasi ICD-9. Validasi kode diagnosa pasien Nyonya S dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa pasien Nyonya S hamil dengan usia kandungan 28 minggu. Nyonya S mengeluh cepat haus dan lebih sering buang air kecil dibandingkan sebelum hamil. Tidak didapatkan riwayat diabetes mellitus sebelumnya dan dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu monitoring janin dan tes darah. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa triaton absorption dilihat dari ICD-10 volume 3 yaitu dengan kode O24.4 dan untuk memastikannya apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 sesuai dengan anamnesa, diabetes, gestasional dan terapi obat dan tindakan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberi hidup yang lebih baik dengan tujuan agar pasien menjadi lebih baik dan rasa percaya diri lebih baik meningkat dan untuk keberlangsungan hidup pasien.